kalau ini adalah kelompok politik yang dikhawatirkan akan besar dan berkembang di kemudian hari, lalu kemudian menjadi sebuah kelompok yang membahayakan dalam tanda kutip the establishment atau kekuasaan hari ini. Kita tidak tahu, kadang-kadang masalah hukum dan politik ini berkelindan menjadi satu, yang jelas-jelas berkhianat terhadap NKRI dengan melakukan tindak pidana korupsi tidak ditindak secara luar biasa, tapi yang begini demikian keras perlakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita masih mau melanjutkan breaking news ya, mengenai pembubaran FPI atau pelarangan FPI tepatnya. Ini ada pernyataan, ada pendapat dari pakar hukum tata negara Margarito Kamis ya, yang dulu sering bertemu saya di ILC, Indonesia Lawyers Club ya, almarhum Indonesia Lawyers Club ya, karena sudah tidak tayang lagi sekarang. Dia mengatakan bahwa FPI dibubarkan, pengamat (2) pernyataan Menteri bukan hukum, sebagaimana dilansir oleh Republika. Kita bacakan ya, karena sebagian pendapatnya saya setuju ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran Ormas Front Pembela Islam FPI hari ini Rabu 30 Desember. Namun, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan bahwa pernyataan menteri bukanlah hukum. Pernyataan dari seorang menteri bukan hukum. Pernyataan dari presiden sekalipun bukan hukum. Kecuali di negara otoriter, apa yang keluar dari mulut pejabat itu hukum. Di negara demokrasi tidak, di sistem hukum kita tidak, pernyataan itu bukan hukum, tutur Margarito melalui sambungan telepon Rabu 30 Desember. Apalagi FPI sudah tidak lagi memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri sejak Juni 2019. Artinya, kata Margarito, tidak ada dasar bagi pemerintah melakukan pembubaran itu. Kan dia tidak mendaftar, mau bubarkan bagaimana? Syarat pembubaran kan mencabutnya dari register. Kalau dia nggak ada dalam register, apa yang mau dicabut? Kata dia. Secara hukum formil, FPI sudah dianggap tidak ada. Bahwa mereka ada ya tetap sebagai organisasi, hanya saja dia tidak terdaftar di Kemendagri. Tidak mendaftar sama sekali, tidak berarti bahwa orang tidak bisa berserikat, ujarnya. Karena itu, menurut Margarito, FPI masih tetap bisa berkumpul. Sedangkan mengenai pembubaran yang pastinya akan dilakukan pemerintah dalam setiap kegiatan FPI, menurutnya adalah hal yang pasti terjadi juga, terutama di masa pandemi. Urusan bubar-membubarkan kan bisa terjadi setiap saat. Kumpul-kumpul di pandemi ini bisa dibubarkan karena alasan pandemi. Kalau besok FPI mengubah nama menjadi Front Pembela Indonesia, FPI juga kan tidak ada masalah, ucapnya. Terakhir Margarito menambahkan, eksistensi sebuah organisasi masyarakat tidak ditentukan oleh daftar dan tidak daftar, tetapi oleh pengakuan masyarakat. Sehingga meskipun FPI bubar, FPI tidak mendaftar, tetap tidak bisa disebut sebagai organisasi ilegal. Tidak ilegal juga. Kalau mereka besok mau mengganti nama Front Pembela Indonesia, FPI juga tidak ada yang salah, ucapnya. Mendaftar itu agar dari segi administrasi pemerintah bisa bekerja sama dengan mereka, dengan organisasi-organisasi itu, ucapnya. Ya, Sobat era sekalian, saya sebagian besar setuju dengan pendapat Margarito Kamis ini. Sejak semula saya mengatakan bahwa mendaftar itu bukanlah syarat bagi eksistensi sebuah organisasi. Karena berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu adalah hak konstitusional. Memang hak konstitusional itu bisa dikurangi. Tetapi tentu alasan untuk meniadakannya, menguranginya harus justified.
Dalam konteks FPI, saya tidak melihat ada alasan yang justified sehingga organisasi ini kemudian dinyatakan bubar atau dilarang. Sebenarnya bahasa yang tepat adalah dilarang beroperasi lagi, dilarang melakukan kegiatan atas nama FPI. Kalau bubar, sesungguhnya yang berhak membubarkan organisasi itu adalah mereka sendiri melalui mekanisme pembubaran atau pengadilan harusnya. Kalau pemerintah, ketika pemerintah menyatakan pembubaran, padahal FPI sendiri tidak lagi mendaftar. Jadi sebenarnya dari sisi pemerintah, bahasa yang dilakukan pembubaran itu artinya adalah bahasa administratif, bukan bahasa hukum. Kalaupun hukum ya hukum administratif, pembubaran. Tapi yang paling penting sesungguhnya Sobat RH sekalian adalah bahwa SKB itu yang menjadi dasar untuk melarang kegiatan FPI itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang cara-cara yang menurut hukum juga. Harusnya Sobat Era sekalian ada sebuah mekanisme. Misalnya, ya mekanisme yang diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Mekanisme pemberian peringatan, persuasi dan sanksi. Kalau ini sepanjang yang saya tahu tiba-tiba langsung membubarkan saja. Jadi ini tindakan sewenang-wenang. Tapi dari awal saya sendiri mengkritik Perpu Ormas, Perpu nomor 2 tahun 2017 yang memberikan hak kepada pemerintah untuk melarang sebuah ormas tanpa due process of law, untuk membubarkan ormas tanpa due process of law. Benar kata Margarito Kamis, hanya di negara otoriter saja ormas bisa dibubarkan tanpa melalui proses hukum. Padahal kalau pemerintah mau menghargai hukum, kendati Perpu 2 2017 membuka peluang yang itu merupakan produk yang saya nilai produk yang tidak demokratis, maka sesungguhnya pemerintah kan bisa meminta pengadilan untuk membubarkan FPI dan melarang kegiatannya dengan alasan yang disebutkan macam-macam. Nanti akan dibuktikan di pengadilan apakah tuduhan itu memang benar atau tidak. Tapi kalau mengenai administrasi pendaftaran itu tidak ada kaitannya dengan bubar atau tidaknya bubar sebuah organisasi. Sekali lagi, terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Kemendagri bukanlah merupakan sebuah syarat eksistensi dari sebuah organisasi masyarakat. Jadi terdaftar atau punya SKT itu sendiri lebih merupakan kemudahan dari sisi administratif kalau berurusan dengan pemerintah sebagai legal person. Tetapi eksistensi sebuah organisasi tidak ditentukan dari terdaftar atau tidak, tapi dari kegiatan dan pengakuan di masyarakatnya tentunya. Jadi sekali lagi, saya termasuk menyesalkan pembubaran FPI tanpa alasan yang menurut saya jelas dan justified. Malah kalau saya bandingkan dengan korupsi partai politik, tidak ada apa-apanya. Kegiatan-kegiatan FPI kalau kita mau tarik dari durasi yang dipersoalkan, yaitu sejak 20 Juni 2019 hingga sekarang. Apa pelanggaran hukum yang dilakukan FPI? Misalnya kalau pemerintah berkeberatan terhadap katakanlah ADART itu dalam proses pendaftaran. Karena keberatan terhadap ADART itulah kemudian proses pendaftarannya di-delay. Walaupun delayingnya ini sepertinya pemerintah tidak punya keinginan untuk melakukan negosiasi. Padahal tinggal diminta saja apakah mereka misalnya bisa mengubah kata-kata dalam ADART-nya. Padahal kita tahu bahwa FPI sendiri dalam munas terakhirnya sudah memasukkan kata Pancasila sesungguhnya. Jadi ada keinginan mereka untuk
betul-betul mengakui Pancasila. Bahkan mereka menjadi bagian dari yang mendemo, melakukan demonstrasi untuk mempertahankan Pancasila agar tidak diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Pidato Habib Rizik juga bicara tentang revolusi akhlak yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi perkembangan terakhir ini sudah bagus. Sudah menunjukkan bahwa FPI bisa menerima Pancasila sebagai falsafah, sebagai dasar negara, dan bahkan mereka ikut mempromosikannya. Jadi persoalannya di mana? Ada yang mengatakan soal sweeping. Sweeping itu berapa tahun yang lalu, dan harusnya kalau memang masalahnya sweeping, pelanggaran hukum, ya tindak oknum-oknum yang melakukan sweeping. Tapi jangan lupa, ada organisasi lain juga yang sering melakukan sweeping, yang melarang orang untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kebetulan saja organisasinya mungkin dekat dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi tidak diapa-apakan. Jadi paradoksnya adalah ada FPI yang mensweeping tempat-tempat maksiat, tapi ada organisasi lain yang mensweeping, yaitu para dai-dai yang ingin berceramah. Coba bayangkan paradoksnya luar biasa kan? Satu mensweeping tempat maksiat, satu mensweeping dai-dai yang mau berceramah, yang kebetulan tidak sesuai dengan katakanlah garis penguasa atau garis pemerintah. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi berlaku adil itu menjadi tidak mudah. Pemerintah selalu berpikir, selalu menjual bahasa yang sama, radikalisme ya. Padahal bahaya laten kita seperti kata Rizal Ramli, masalah mendasar kita adalah kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan, apalagi keadilan. Itu masalah mendasar kita. Dan salah satu yang membuat kemudian kita miskin, kita tidak diperlakukan tidak adil, kita tidak bisa dimakmurkan, ya, banyak sekali pengangguran, itu karena antara lain adalah korupsi. Korupsi yang terjadi di lingkaran elit-elit kekuasaan yang justru tidak ditindak seperti menindak orang-orang kecil yang barangkali ya sok jagoan di jalan ya, tetapi penjahat kerah putih tidak pernah ditindak secara serius. Padahal itulah masalah akut bangsa ini. Sekali lagi, seperti yang dikatakan Rizal Ramli, adalah kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan kemakmuran. Dan semua itu terjadi karena korupsi yang masih merajalela. Ya, mudah-mudahan Prof. Mahfud masih berkomitmen kuat dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi ini, instead of terlibat pada soal-soal yang menurut saya harusnya tidak perlu terjadi, melarang sebuah organisasi yang menurut saya sekarang sudah bermimikri menjadi sebuah organisasi yang justru mempromot sisi kemanusiaan, seperti partisipasi mereka di tsunami Aceh dan gempa di Sulawesi, dan juga mulai mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui slogan-slogan mereka. Kecuali kalau ini adalah kelompok politik yang dikhawatirkan akan besar dan berkembang di kemudian hari, lalu kemudian menjadi sebuah kelompok yang membahayakan dalam tanda kutip the establishment atau kekuasaan hari ini. Kita tidak tahu, kadang-kadang masalah hukum dan politik ini berkelindan menjadi satu, yang jelas-jelas berkhianat terhadap NKRI dengan melakukan tindak pidana korupsi tidak ditindak secara luar biasa, tapi yang begini demikian keras perlakuannya. Mudah-mudahan keadilan ini tetap bisa hadir dan terbit di Republik tercinta ini. Saya mendoakan dan pejabat-pejabatnya selalu diberi hidayah agar selalu berbuat adil, berbuat benar sesuai dengan hukum dan keadilan yang ada. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.